Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Takdir Mastur dari LPPL Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai radio host bersama LPPL Radio Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sebagai radio co-host. Kembali menjumpai Anda dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 22 Januari 2024. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, segera kita ikuti rangkaian informasi aktual dari berbagai penjuru tanah air melalui Berita Indonesia Live sesi pertama, yang kita awali dengan menyimak laporan reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, yang bakal mengabarkan tentang peringatan Hari Karawo 23 Januari, dicanangkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Thomas, silakan laporannya. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Hari Karawo 23 Januari 2024 serta event Gorontalo Karnaval Karawo 21 hingga 23 Juni 2024 resmi diluncurkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Peluncuran Hari Karawo 23 Januari 2024 diawali dengan jalan sehat yang dilepas oleh Penjagub Ismail dengan mengambil titik start di lapangan Taruna Remaja Gorontalo menuju rumah dinas wali kota, belok kiri ke arah rumah dinas Gubernur Gorontalo, dan finish di lapangan Taruna Remaja Gorontalo Minggu 23 Januari 2024.
Jalan sehat dengan motif Karao ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Gorontalo, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi vertikal terkait lainnya, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Provinsi Gorontalo dan masyarakat umum. Penjagob Ismail dalam sambutannya pada kesempatan itu mengatakan, Karao telah mengalami perkembangan dan menjadi salah satu produk ekonomi kreatif unggulan Gorontalo. Olehnya itu, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan instansi terkait lainnya terus mendorong dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan Karao ke tingkat nasional dan mancanegara. Pencanangan Hari Karao telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 yang diperingati setiap 23 Januari. Peringatan Hari Karao tahun ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya lomba pembuatan syal Karao terunik, video milenial bangga berkarao, serta lomba foto famili berkarao dan balita berkarao. Pada puncak peringatan Hari Karao tahun 2024 juga akan digelar pameran produk UMKM, parade Karao, dan penyerahan penghargaan kepada pengrajin Karao. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik Thomas, terima kasih laporan Anda. Saudara dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sejenak kita temui reporter Aris dari Radio Pradia Suara FM yang bakal melaporkan tentang proyek pembangunan jalan penghubung Tuban sisi selatan utara telah rampung dikerjakan. Rekan Aris, silakan laporannya. Selamat siang, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Proses pengerjaan proyek ruas jalan Bulu Jatirogo telah rampung. Jika sebelumnya jalan rusak dan berlubang, saat ini jalan penghubung wilayah Tuban sisi selatan dengan utara ini kini telah dilebarkan dan rigid beton. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman DPUPR PRKP Kabupaten Tuban, Basdi, mengkonfirmasi bahwa proyek perbaikan sekaligus peningkatan ruas jalan poros Bulu Jatirogo Tuban telah rampung dikerjakan. Proses pengerjaan yang dilakukan CV Narayanata Nusantara dimulai 11 Juli hingga 27 Desember 2023. Basdi menyebutkan pengerjaan telah selesai sejak Desember 2023 kemarin. Lebih lanjut, proyek pembangunan Jalan Bulu Jatirogo menelan dana mencapai 14,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2023. Pengerjaan jalan berupa rigid beton dengan total panjang mencapai 2.945 meter atau 2,9 km dan lebar 6 meter. Pengerjaan dibagi menjadi 6 segmen atau spot. Penentuan lokasi pembangunan didasarkan pada tingkat kerusakan di ruas jalan tersebut. Basdi menambahkan, ruas jalan Bulu Jatirogo termasuk jalan poros kabupaten dan menjadi jalan vital bagi warga setempat. Sesuai arahan Bupati Tuban Aditya Drafariski, pihaknya terus memantau proses pengerjaan secara berkala sehingga selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan perencanaan. Khalil Aris Pradia, Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Saudara dari Kabupaten Tuban Jatim, kini kita temui reporter Mamik dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang amankan kampanye terbuka. Polres Wonogiri menggelar tactical floor game. Rekan Mamik, silahkan laporannya. Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan kampanye terbuka, jajaran Kepolisian Polres Wonogiri Sabtu 20 Januari 2024 menggelar Tactical Floor Game TFG. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang lobi Mapolres Wonogiri dan dipimpin langsung Kapolres dan Wakapolres Wonogiri. TFG merupakan bagian dari skenario latihan untuk mematangkan rencana operasi yang telah disusun. Dalam kegiatan tersebut, personil diberikan pengarahan mengenai tahapan-tahapan untuk cara bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur SOP pelaksanaan pengamanan. Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo menyatakan kegiatan tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dimungkinkan dapat terjadi saat pelaksanaan kampanye terbuka. Juga mengenai cara melaksanakan strategi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polres Wonogiri.
Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menyatakan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut agar personel dapat memahami tentang tindakan apa yang harus dilakukan saat melaksanakan pengamanan kampanye terbuka pemilu 2024. Melalui pelatihan TFG, Kapolres berharap jajarannya dapat melakukan langkah penyamaan, tindakan, persepsi, dan pola pikir manakala di lapangan perlu tindakan di saat terjadi situasi kontingensi. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih saudara masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Kali ini kita berada di sesi kedua. Seperti biasa pada sesi kedua, kita akan awali dengan menyimak wawancara singkat pada sesi Persada ID Talks. Pada hari ini Persada ID Talks akan mengupas tentang persiapan Pemkab Maros Sulsel dalam mitigasi bencana menghadapi musim penghujan ini. Bersama narasumber Bapak Bupati Maros, Dr. HAS Haidirsyam SIPMH, Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik, selamat siang pendengar. Saat ini kita sementara memasuki musim penghujan ya, di mana beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, ini termasuk Kabupaten Maros, berpotensi terjadi angin kencang dan juga banjir. Saya Takdir Mastur, saat ini kita sudah bersama Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. HAS Haidirsyam SIPMH. Nah, langsung kita sapa di Persada ID Talks ini. Selamat siang Bapak Bupati, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini sehat semuanya, mudah-mudahan ya semuanya juga para pendengar ini sehat selalu. Sebelumnya kami dari Maros FM juga mewakili Indonesia Persada ID ini mengucapkan selamat ya atas promosi doktornya kemarin nih Pak Bupati. Terima kasih atas ucapan selamat atas promosi doktor saya. Alhamdulillah, ini sebenarnya capaiannya bukan untuk
diri saya sendiri, tetapi saya persembahkan buat seluruh masyarakat Maros dan seluruh pendengar yang Maros FM dan juga seluruh pendengar di Indonesia. Baik, kembali ke tema kita nih. Secara umum seperti apa sih kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini, Pak Bupati? Mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita di seluruh Indonesia. Ya, saat ini memang kondisi cuaca di Kabupaten Maros ini mengalami kondisi yang agak sedikit ekstrim, karena sesuai dengan prediksi BMKG bahwa saat ini cuaca di Kabupaten Maros ini cuaca hujan, ini sangat lebat sampai di tanggal 20 Januari. Kemudian juga terjadi beberapa angin kencang, sehingga pada saat ini di Kabupaten Maros sudah terjadi 9 kejadian yang mengakibatkan pohon tumbang ataupun merusak rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Turikale, Lauk, Mandai, Bantimurun, dan Marso. Dan untuk rumah yang terdampak sudah kami tinjau bersama BPBD dan Dinsos, memberikan peralatan yang memang diperlukan, bantuan yang diperlukan. Dan kondisi untuk banjir pada hari ini memang di beberapa tempat wilayah sempat terjadi banjir. Ada beberapa lokasi yang memang berpotensi terjadi banjir, yakni di Camba, Cenrana, Tompo Bulu, Simban, dan Bantimurung. Tapi tidak berlangsung lama, ini ada kejadian banjir di hari Senin tidak berlangsung lama. Tapi saat ini memang hujan masih turun dengan lebatnya dan kondisinya sudah mulai surut. Dan ke depan untuk upaya mitigasi kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui surat edaran agar lebih hati-hati dan waspada untuk menghadapi cuaca yang ekstrim, utamanya yang sering beraktivitas di luar dan khususnya kawasan pesisir, agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas melaut, karena sewaktu-waktu angin kencang dapat berhembus di daerah pesisir. Ya, ini yang kita antisipasi. Dan untuk kesiapan pihak Pemkab Maros dalam antisipasi banjir dan angin kencang kita sudah terus lakukan, dan kita saat ini mengaktifkan posko utama penanggulangan banjir BPBD itu standby 24 jam dan langsung berkoordinasi dengan Forkopimda kami, baik pihak keamanan, Polres, kemudian Dandim, dan juga stakeholder lainnya yang bisa membantu kami, misalnya PMI dan beberapa jajarannya. Ini semua gabungan elemen masyarakat yang membantu penanganan bencana di Kabupaten Maros. Ya, harapan Bapak Bupati sendiri untuk warga kita dalam menghadapi musim penghujan ini seperti apa? Pada saat ini kami menghimbau sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros, ya cuaca ini sangat buruk, ekstrim. Olehnya itu mari kita bekerja sama supaya kita bisa mengantisipasi dengan baik, terutama warga-warga di bantaran sungai. Tolong diantisipasi saat ini karena air sungai kita bisa saja dari hulu itu bisa deras dan bisa mengakibatkan banjir. Kemudian buat warga di perumahan-perumahan di beberapa tempat, mari kita bersihkan lingkungan kita, drainase kita, selokan-selokan kita, supaya air bisa mengalir dengan baik ketika terjadi hujan. Kemudian untuk mengantisipasi angin kencang, kita sudah melihat beberapa pohon-pohon yang memang perlu rantingnya kita pangkas, kita akan pangkas. Tetapi kita melihat kondisi pohon tersebut. Inilah harapan saya dan himbauan saya. Mari kita terus melaksanakan kesiapsiagaan dengan sebaik-baiknya, dan ketika terjadi bencana segera dilaporkan di posko induk di Kabupaten Maros atau laporkan ke pemerintah setempat secepat-cepatnya di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga kita bisa melakukan proses evakuasi ketika memang harus kita lakukan evakuasi, dan kita evakuasi secepatnya sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sekali lagi terima kasih pada para pendengar semuanya.
teman-teman dari Maros FM, seluruh masyarakat Maros, dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan siaran ini. Dan mari kita berdoa semoga daerah kita, negara kita insya Allah bisa terhindar dari bencana. Ya, selamat sore dan sekian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik pendengar, dan sekarang kita lanjutkan sesi berita Indonesia Live di mana warga Tutur meninggal dunia tertimpa pohon. Pemkab Pasuruan imbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan saat hujan deras. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Ahmad Robert Al-Kausar dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan Ahmad Robert Al-Kausar laporannya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan tak henti-hentinya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat musim penghujan seperti sekarang. Bukan tanpa sebab, seorang warga Kecamatan Tutur dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa pohon Sabtu 20 Januari 2024. Diketahui, korban bernama Didik Sulaksono, 41 tahun, warga RT 01 RW 01, Dusun Kerajaan, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi menjelaskan kejadian sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian, BPBD bersama Muspika Kecamatan Tutur langsung ke rumah duka untuk berbelasungkawa. Kata Sugeng, sejak Jumat 19 Januari 2024, wilayah Tutur dan beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan diguyur hujan deras disertai angin kencang. Tidak hanya di Tutur, kejadian pohon tumbang pada Jumat lalu juga ada di 3 wilayah lain. Lokasi pertama ada di Jalan Raya Gempol masuk wilayah Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol. Dilaporkan sebuah pohon jenis sono kembang tumbang hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas selama beberapa saat. TKP kedua yakni di Dusun Karangbangkal, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol. Sebuah pohon asem juga dilaporkan roboh mengenai atap rumah salah satu warga dan sempat menutup akses jalan sebelum dievakuasi. Lokasi terakhir, pohon jaranan tumbang mengenai salah satu atap ruangan rumah sakit Watukose di Desa Watukose, Kecamatan Gempol. Dipastikan, pohon tumbang di TKP disebabkan karena hujan yang sangat deras selama berjam-jam ditambah dengan angin kencang. Ahmad Robert Suara Pasuruan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar, dan sekarang kita lanjutkan sesi Berita Indonesia Live dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di mana PJ Bupati Tegal Agustiarsyah dukung program Zero Knalpot Brong. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Ica Anasya dari Radio LPPL Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan rekan Ica. Pejabat Bupati Tegal Agustiarsyah menanggapi tentang deklarasi Zero Knalpot Brong yang belum lama ini, tepatnya pada Minggu 14 Januari 2024 digagas oleh Polres Tegal dan Polda Jateng secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini menanggapi tentang peristiwa kampanye yang menggunakan kendaraan berknalpot brong di Boyolali. Menanggapi hal tersebut, Agustiarsyah berharap di Kabupaten Tegal tidak ada yang menggunakan knalpot brong dan masyarakat tertib berlalu lintas. Adapun tujuan dari program Zero Knalpot Brong ini merupakan upaya agar pelaksanaan pemilu dan kegiatan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Demikian, saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Pada sesi ketiga ini, terlebih dahulu akan kita simak laporan khusus yang akan dihantarkan Redaktur Pelaksana Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah pada Senin pagi 22 Januari 2024 dalam rangka kunjungan kerja menghadiri apel santri dan pelajar hingga menyerahkan sertifikat atas tanah untuk rakyat. Seperti mengutip Antara News,
Sekretariat Presiden di Jakarta menginformasikan Presiden Jokowi bertolak ke Provinsi Jawa Tengah melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kepala negara dan rombongan terbatas lepas landas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Presiden dan Ibu Iriana serta rombongan langsung melanjutkan perjalanan dengan berkendara mobil ke sejumlah lokasi kegiatan. Dalam kunjungannya di Provinsi Jawa Tengah kali ini, Presiden juga menyerahkan sejumlah bantuan antara lain bantuan pangan, meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Akhrudin, dan PLH Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Erlin Suwastini. Laporan khusus redaksi An Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pendengar 13 pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penilaian tinggi atau hijau untuk kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Laporannya bersama Faiza Fadilah dari LPPL Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Faiza. Terima kasih pendengar, 13 pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penilaian tinggi atau hijau untuk kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Hasil penilaian diberikan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada seluruh pemerintah daerah belum lama tadi di Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khotimah mengatakan hasil penilaian ini sangat berarti untuk mengukur kinerja pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penilaian ini juga menjadi catatan dan parameter pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja. Sementara itu, menurut Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2022. Tahun lalu, nilai kepatuhan rata-rata Pemda di Kalimantan Selatan berada di zona kuning dengan nilai 72. Sedangkan tahun 2023, hampir seluruh Pemda berada di zona hijau dengan nilai di atas 88. Dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, 9 diantaranya mendapatkan predikat nilai tertinggi atau A dengan rata-rata di atas 88. 4 Pemda mendapatkan predikat tinggi atau B dengan nilai antara 85 hingga 88. Dan 1 Pemda berada di zona kuning atau sedang. Demikian Faiza Fadilah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Faiza dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, saat ini telah dilaksanakan penanaman bambu bersama di Eko Bambu Park, Magetan. Selengkapnya ada reporter Wina dari LPPL Radio Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur. Segera melaporkan selengkapnya, silahkan Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 1071 yang terdiri dari ASN dan P3K melakukan penanaman bambu di Eko Magetan Park Sukomoro Magetan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konservasi alam di Kabupaten Magetan. PNS yang terdiri dari ASN yang mendapat kenaikan pangkat di periode 2023 dan P3K periode 2022 bersama PJ Bupati Magetan, PJ Sekda, Kepala OPD, Asisten Staf Ahli, menanam bibit bambu di lokasi yang akan dijadikan pusat informasi bambu di Indonesia. Direncanakan kurang lebih 103 jenis bambu akan ditanam di hamparan lahan seluas kurang lebih 18,5 hektar tersebut. Bambu yang ditanam berjenis bambu kuning, gading, dan bambu hijau Jepang. Bulan April 2024 mendatang ada sejumlah 1.400 P3K yang akan menerima SK yang wajib melakukan penanaman pohon di Eko Bambu Park. Nantinya pohon bambu akan dijadikan tempat wisata yang menarik di Magetan.
Semua masyarakat juga diharapkan berperan aktif untuk melindungi alam karena bambu bisa memberikan atau penghasil oksigen yang cukup baik. Fungsi Eko Bambu Park adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di samping pemenuhan ketentuan dalam hal ruang terbuka hijau. Karena dari aturan tata ruang untuk ruang terbuka hijau di Magetan masih kurang. Selain itu, Eko Bambu Park juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan edukasi masyarakat. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera diantarkan reporter Ayu Suari dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, dengan laporan tentang Desa Dauh Puri Kaja, gelar pendataan dan penertiban penduduk non-permanen menjelang pemilu 2024. Ayu Suari, silakan laporannya. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Desa Dauh Puri Kaja gelar pendataan dan penertiban penduduk non-permanen menjelang pemilu 2024. Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, pada Jumat 19 Januari malam menggelar kegiatan pendataan dan penertiban penduduk non-permanen sebagai upaya cipta kondisi cooling system menjelang hari pemungutan suara pemilu tahun 2024. Acara ini dipimpin oleh Perbekal Desa Dauh Puri Kaja, Gusti Ketut Sucipta, dan melibatkan berbagai instansi seperti Babin Kamtibnas, Babinsa, Kasih Pemerintahan, Kasih Terantib Kecamatan Denpasar Utara, Satpol PP, TNI, Polsek Denpasar Utara, Linmas, dan Ban Kamdes. Hasil kegiatan menunjukkan adanya 20 penduduk non-permanen beridentitas atau KTP, mayoritas berasal dari luar Bali dengan sebagian besar dari Nusa Tenggara Timur. Perbekal Gusti Ketut Sucipta menyatakan, semua penduduk tersebut diharapkan hadir ke kantor desa pada hari Senin untuk pendataan lebih lanjut dan juga mendapat surat keterangan penduduk non-permanen. Dengan mereka memiliki surat penduduk non-permanen, maka dapat mempermudah dalam proses penertiban ini dan jika terjadi suatu hal mereka mendapat pelayanan, ungkap dari Sucipta. Tidak hanya itu, dalam penertiban ini Sucipta menyarankan agar penduduk non-permanen diharapkan menjaga ketertiban terkait pemilu demi menghindari potensi keributan. Pihak desa memberikan himbauan agar semua dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Demikian saya Iswari dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Dan saudara, laporan reporter Ayu Suari tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Saya Takdir Mastur beserta kerabat kerja LPPL Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai radio host dan radio co-host LPPL Radio Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga semua hal yang menyenangkan menyertai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Maros FM.